Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uhlika wal khatimi lima sabaqona siril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, yang senantiasa selalu saya doakan semoga anda semua sehat, panjang umur, diberkahi segala rezekinya, dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, keluarganya jadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah, anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah. Yang punya masalah semoga Allah berikan solusi terbaik, yang punya hutang saya doakan semoga cepat lunas, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini, di mana dalam kajian ini saya akan berbagi satu amalan, yaitu amalan mandi sunnah hari Asyura, di mana dalam kitab I'anatul Thalibin dijelaskan bahwa barang siapa mengamalkan amalan yaitu mandi sunnah di hari Asyura dengan cara dan niat yang nanti akan saya jelaskan sesuai dengan tuntunan kitab ini, maka orang tersebut akan dihindarkan dari segala macam penyakit selama dia hidup. Dan misalnya orang tersebut sedang sakit kemudian mengamalkan amalan ini, insya Allah Allah akan mengangkat penyakitnya meskipun penyakit itu berat. Namun sebelum saya lanjutkan seperti apa amalannya, silahkan bagi para jamaah yang mengikuti kajian ini, ringankan tangannya untuk subscribe channel Al-Fakir ini, sehingga ketika Al-Fakir berbagi tentang amalan Anda bisa mendapatkannya. Dan bagi para jamaah yang punya hajat juga silahkan bisa ditulis di kolom komentar, dengan harapan semoga dengan banyaknya para jamaah yang mengamini doa Anda, hajat Anda cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah kitab yang bernama Kitab I'anatul Thalibin, yang merupakan sebuah kitab yang ditulis oleh ulama besar bernama As-Sayyid Abu Bakar Utsman bin Muhammad Syaikhh Ad-Dimyati Asy-Syafi'i, yang mana beliau masyhur di kalangan santri itu dikenal dengan julukan Al-Bakri, yang mana kitab ini banyak sekali dikaji oleh para santri di pesantren, di mana dalam kitab ini pada juz 2 halaman 267 dijelaskan bismillahirrahmanirrahim. Wa manih tasala wa tatahharo yaumal asyura lam yamrad fi sanatihi illa maradal maut. Yang artinya di sini dijelaskan bahwa barang siapa mandi sunnah, mandi pada hari Asyura, maka orang tersebut tidak akan mengalami sakit apapun kecuali ketika dia meninggal dunia. Artinya apa? Ini sangat luar biasa lah. Mandi di hari Asyura dengan niat yang nanti akan saya jelaskan. Ketika Anda mandi besok di hari Asyura, mandi di hari Asyura dengan keberkahan, kekeramatan, kesakralan hari Asyura, orang yang mandi di hari Asyura dengan niat bismillahirrahmanirrahim, nawaitul husla min yaumil asyura'a sunatan lillahi ta'ala, saya berniat mandi sunnah hari Asyura karena Allah Ta'ala, maka orang tersebut selama hidupnya akan dijaga dari segala macam penyakit. Ya, namanya orang hidup kan yang namanya penyakit banyak ya. Ada yang sakitnya berat, misalnya jantung, ya kan, kanker, tumor, ada yang ringan, masuk angin dan apapun. Nah, insya Allah orang yang mau mandi di hari Asyura dengan
dengan catatan mandinya sesuai dengan apa yang nanti saya jelaskan, insya Allah sesuai dengan keterangan kitab ini, orang tersebut selama hidupnya akan dijaga, tidak akan mengalami sakit apapun, alias orang tersebut akan diberikan sehat walafiat. Alhamdulillah. Nah, yang pertama yang harus Anda pahami bahwa furudul husli ithnani, yang namanya fardunya mandi itu ada 2. An-niat, yang pertama Anda harus niat. Jadi Anda sudah masuk, misalnya sudah masuk di kamar mandi, Anda sudah siap, ambil gayung, kemudian niat. Nawaitul husla min yaumil asyura'a sunatan lillahi ta'ala. Saya niat mandi sunnah hari Asyura, sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian wa ta'mimul badani bil ma'i. Kemudian Anda mandi seperti mandi biasa. Seperti mandi biasa Anda mengguyur seluruh anggota badan Anda. Nah, kemudian waktu yang paling bagus untuk melaksanakan mandi sunnah hari Asyura agar Anda terhindar, dijaga dari segala macam penyakit, waktunya adalah ketika misalnya Anda mau sahur puasa hari Asyura atau ketika Anda selesai sahur hari Asyura. Artinya dilakukan ketika masih pagi sekali sebelum waktu subuh. Ini yang dijelaskan oleh para ulama itu afdalnya seperti itu. Jadi Anda bangun, misalnya bangun mandi hari Asyura, baru Anda sahur untuk melaksanakan puasa hari Asyura. Nah, insya Allah dengan Anda mandi seperti ini, dengan niat yang tadi sudah saya jelaskan, selama hidup Anda akan dijaga dari segala macam penyakit, baik itu penyakit berat, baik itu penyakit ringan. Atau Anda misalnya sedang mengalami sakit, Anda juga bisa mengamalkan ini. Insya Allah dengan keberkahan hari Asyura, segala penyakit Anda akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling penting, begitu Anda misalnya sedang mandi, Anda niatkan seperti tadi yang saya jelaskan, kemudian dalam hati Anda memohon kepada Allah, ya Allah, semoga dengan keberkahan hari Asyura, dengan barokahnya air ini, Engkau menghilangkan segala penyakit yang ada dalam tubuh saya, Allah, pure, semua penyakit yang ada dalam diri Anda insya Allah hilang, seperti atau mengikuti aliran air yang Anda siram ke tubuh Anda kemudian mengalir pergi, insya Allah. Ini keterangannya ada dalam kitab I'anatut Thalibin, ada sumbernya, ada sanadnya, jelas. Jadi silahkan, pokoknya besok di hari Asyura sempatkan setahun sekali mandi sunnah hari Asyura. Dingin Ustadz, paksa kalau Anda ingin sehat. Sehat itu kan harganya mahal. Banyak orang nggak paham, nggak mengerti bahwa hal yang paling berharga dalam hidup itu ya salah satunya adalah kesehatan. Berapa banyak orang yang sibuk setiap hari hanya mencari dunia, kemudian dia tidak memperdulikan kesehatannya, hingga kemudian Allah memberikan rasa sakit. Dunia yang dicari selama ini dijual, rumahnya dijual, tanahnya dijual untuk berobat. Nah, artinya kesehatan ini penting bagi para jamaah, sehingga dengan sehat itu insya Allah kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ibadah yang kamil, dengan ibadah yang sempurna. Silahkan Anda sampaikan kajian ini kepada suami Anda agar bisa pada hari Asyura bisa mengamalkan ini. Anda sampaikan kepada anak Anda sampaikan kepada saudara Anda untuk mengamalkan ini. Ini ada tuntunannya, ada sumbernya, ada yang bertanggung jawab terkait amalan ini. Dan bagi para jamaah yang mungkin sedang diuji dengan diberikan penyakit, ya, baik itu penyakit medis ataupun non medis, silahkan bisa ikhtiar melalui air ruqyah jalbi rizki. Air ruqyah jalbi rizki ini kan air ruqyah yang dibacakan Al-Quran 30 juz. Ketika Anda pesan nanti dibacakan Al-Quran 30 juz, dibacakan sholawat, syifa, zikir dan lain-lain. Yang Al-Quran itu syifaun warahmatun, obat. Jadi mau itu penyakit seberat apapun, mau itu penyakit non medis, santet, pelet, ya, teluh atau apapun, guna-guna, insya Allah dengan keberkahan Al-Quran segala penyakit dalam diri Anda disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Jadi
silahkan bisa berikhtiar selain mengamalkan amalan mandi di hari Asyura. Jangan khawatir saya tidak menjual ya. Saya jelaskan saya tidak menjual, saya hanya membantu sebisa saya kepada para jamaah yang mungkin sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Saya ikhlas dunia akhirat. Bisa klik atau hubungi WhatsApp, langsung nyambung ke WhatsApp saya di deskripsi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.